Oke, biar nggak menunggu lama-lama lagi, kita mulai aja webinarnya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu. Em, Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di webinar malam hari ini. Saya perkenalkan, saya Dina, selaku moderator pada webinar kali ini. Saya dari Didimes Jakarta. Kali ini materinya cukup menarik ya, karena ini akan webinarnya dengan tema analisis peluang di Forex tahun 2023. Wah, ini sangat bermanfaat banget, apalagi buat teman-teman atau Bapak Ibu yang mau mencari peluang di awal tahun. Kemarin sudah sempat kita bahas juga di webinar sebelumnya tentang peluang di akhir tahun. Nah, sekarang gantian di awal tahun karena kita udah tahun baru ya. Tahun baru 2023 kayak gitu. Ini kita ada tiga narasumber, yaitu dari Didimex Pusat, yaitu Master Widi. Master Widi, apa kabar, Master? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Lalu ada Master Devan dari Didimes Jakarta. Halo, Halo, Master Devan. halo Mas Dedina. Apa kabar? Baik. Mas Dedina gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke. Ada Master Randi juga. Halo, Master Randi, apa kabar? Halo Ibu Di. Dari Baik. Makassar nih ya. Ya. Lagi hujan Pak di sana? Hujan Pak. Iya, kalau di sini hujan profit. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kayak gitu. Oke, nanti untuk narasumber dipersilakan waktunya 15 menit untuk menyampaikan materinya. Untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, silakan input pertanyaannya di kolom chat yang nanti kita bacakan setelah materinya selesai. Oke, nggak menunggu lama-lama lagi, kita langsung mulai aja ke Master Widi. Silakan Master Widi untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Bu Dina. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat ya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan kelancaran selalu. Amin ya robbal alamin. Tentunya bertemu kembali ya di webinar malam ini. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali bersama teman-teman di sini. Seperti biasa ya, untuk kita bahas dunia yang tidak ada hentinya untuk kita bahas, gitu kan. Nah, tentunya sesuai dengan judul webinar malam ini, tadi ya, ini cukup lumayan berat juga sih sebenarnya untuk judul di webinar malam ini ya, analisis peluang di tahun 2023, gitu kan, yang dimana gitu kan kayak dukun aja gitu kan ya. Enggak sih, kayak gitu kan, tentunya semuanya juga bisa dianalisis juga. Tapi ada beberapa data juga yang harus kita perhatikan juga, yang dimana The Fed sendiri pun gitu kan masih bisa dibilang masih meraba-raba, kayak gitu kan, untuk perkembangan dari ekonomi atau inflasi atau bahkan tentang suku bunga, terkait dari suku bunga juga tersebut, gitu kan, yang dimana masih masih dibilang mix juga kayak gitu kan untuk ke depannya. Jadi belum ada kepastian. Nah, tentunya ada beberapa analis juga ya yang saya kutip, itu salah satunya dari analis Saxo Bank. Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu juga ya, Saxo Bank merupakan liquidity provider di Dimex juga. Ya gitu. Nah, jadi ada beberapa tim analis juga yang saya baca juga ya di internet gitu kan, yang dimana beberapa black swan gitu kan, yang dimana artinya itu merupakan tahun 2023 ya bisa dibilang masih gelap kayak gitu. Jadi belum ada kepastian ekonomi untuk kedepannya. Tapi tentunya kita akan bahas beberapa mungkin untuk jangka pendeknya saja terlebih dahulu ya kayak gitu. Nah, mungkin di sini saya akan share PPT ya seperti biasa. Nah, ini non-farm employment change gitu ya. Mungkin teman-teman sebagian juga udah pada tahu juga ya, non-farm employment change ini atau non-farm payroll, NFP lah kayak gitu. Nah, yang dimana akan rilis
dalam waktu dekat ini gitu kan, di minggu ini hari Jumat. Nah, kita akan bahas nih, mungkin sebagian teman-teman juga ada yang masih awam. Nah, kita akan bahas juga apa sih non-farm payroll ini kayak gitu kan. Nah, kita langsung aja ke slide berikutnya. Nah, di sini ada mengapa non-farm employment change perlu diperhatikan gitu kan. Jadi setiap awal bulan, setiap orang yang bertransaksi di pasar forex maupun komoditi akan memperhatikan data dari Amerika Serikat, yaitu non-farm employment change. Data ekonomi ini adalah salah satu data penting yang dapat mempengaruhi pergerakan pasar forex dan komoditi. Nah, data non-farm employment change ini dirilis pada Jumat pertama setiap bulan, kayak gitu. Jadi setiap awal bulan ya bisa dibilang kayak gitu ada rilis data non-farm employment change ini kayak gitu. Jadi setiap bulannya itu ada satu kali sebulan lah bisa dibilang untuk rilis data non-farm employment change ini kayak gitu. Yang dimana rilisnya itu Jumat pertama di setiap bulan. Kayak gitu, itu ya. Lalu slide berikutnya di sini ada dua data yang berkaitan dengan non-farm employment change, yaitu yang pertama, nah ini nih ADP non-farm employment change. ADP ini akan rilis malam ini ya, itu kan malam ini jam berapa ya tadi lupa lagi. Berapa jam? Nah di sini jam 8.15 ya, jam 8.15. Nah, mungkin sebagian teman-teman yang belum tahu ya, untuk ADP non-farm employment change ini adalah data perkiraan perubahan tenaga kerja di luar bidang pertanian dan pemerintahan. Data ini dirilis 1 atau 2 hari sebelum data non-farm employment change gitu atau NFI kayak gitu. Nah, ADP ini juga mungkin dari mana sih sumbernya gitu kan, dari mana sih datanya? Ada yang di mana ADP ini merupakan lembaga survei juga, tapi lembaga surveinya itu swasta kayak itu. Jadi bukan government atau pemerintahan. Nah, disinilah perbedaan antara ADP dengan non-farm payroll atau NFI kayak gitu. Nah, tetapi biasanya data ADP non-farm employment change ini tidak terlalu menjadi fokus perhatian karena data ini hanya merupakan perkiraan saja kayak gitu. Di sini dibilang tadi ya tidak terlalu tidak menjadi fokus perhatian gitu kan, tapi tentunya tetap kita harus perhatikan juga kayak gitu. Karena bisa dibilang secara pengalaman saya ya di trading gitu kan, ADP ini bisa dibilang ya cerminan untuk nanti rilis data non-farm payroll-nya. Nah itu kan aslinya itu untuk data ketenagakerjaan itu di non-farm payroll gitu kan, itu rilis data aslinya kayak gitu. Tentunya ini ADP untuk rilis malam ini juga sangat berpengaruh untuk pergerakan market khususnya di malam ini ya tentunya kayak gitu. Nah mungkin nanti akan kita sedikit analisis juga ya untuk rilis data malam ini seperti apa kayak gitu. Nah mungkin di sini saya juga udah tampilkan ya untuk perkiraannya. Saya ambil sumber dari forexfactory.com kayak gitu kan. Di sini kita bisa lihat data sebelumnya atau previousnya itu 127K ya, 127K. Dan untuk forecast-nya atau prediksinya itu naik nih. Nah, ini naik ya. Naik ke 152K, 152.000. Kayak gitu, yang dimana akan terjadinya peningkatan ya untuk data kerjaan ini. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya usual effect-nya kayak gitu kan. Di sini tertulis actual greater than forecast is good for currency kayak gitu kan, yang jadi artinya apabila aktualnya itu nanti lebih besar daripada perkiraan gitu kan, itu bagus untuk mata uangnya gitu. Yang dimana di sini mata uangnya tentunya untuk mata uang USD seperti itu. Nah, jadi untuk secara sepintas ya untuk analisisnya untuk ADP malam ini itu akan diprediksi akan positif. Tentunya yang namanya prediksi itu nggak 100% bakalan akurat ya kayak gitu kan. Tentunya let's see what's gonna happen nanti untuk aktualnya sendiri di jam 8.15 seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang kedua ya, yaitu non-farm employment change NFV. Ini yang paling penting banget kayak gitu kan. Jadi data ini merupakan perubahan jumlah tenaga kerja di luar bidang pertanian pada bulan sebelumnya. Nah, ini perbedaan antara ADP tadi dengan non-farm payroll yang sekarang. Kayak gitu kan.
NFI ini sumber datanya itu pemerintahan. Jadi bisa dibilang benar-benar terpercayalah untuk misalkan kalau misalkan non-farm payroll ini sudah rilis. Tapi tentunya ada kelemahan kalau misalkan dari data-data fundamental seperti ini, kayak gitu kan, yang dimana pernah terjadinya ada yang namanya revisi kayak gitu. Sumpah, jadi ada yang namanya revisi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nih trading pas di waktu rilis data non-farm payroll-nya, itu kita harus benar-benar terus-terusan nge-refresh gitu, refresh websitenya kayak gitu. Siapa tahu itu biasanya nggak biasanya sih, pernah gitu kan, pernah terjadinya ada yang namanya revisi data kayak gitu. Itu pasti ditulis ulang kayak gitu. Nah itu biasanya ngecoh jadi ngecoh gitu kan, harusnya misalkan positif malah jadi negatif kayak gitu. Itu bisa terjadi kayak gitu. Itu mungkin kelemahan dari kita trading dengan rilis data kayak gitu kan, atau trading dengan news kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar tetap ekstra hati-hati kalau misalkan kita trading berdasarkan news kayak gitu. Ya, itu mungkin sedikit ulasan dari non-farm employment change. Kalau misalkan ada yang bertanya untuk non-farm employment change nanti atau NFP nanti gimana Master gitu kan ya. Kalau misalkan dilihat untuk hari ini, kalau saya sih masih nunggu untuk ADP-nya gitu kan, di malam ini rilisnya gitu kan. Jadi misalkan kalau untuk ADP-nya malam ini akan positif, itu kurang lebih ya biasanya secara behavior-nya atau secara kebiasaannya itu untuk non-farm payroll-nya sendiri itu nggak akan terlalu jauh kayak gitu. Meskipun bisa aja jauh juga gitu kan, kayak di bulan kemarin, seperti di bulan Desember kemarin itu pernah terjadinya perbedaan antara ADP dan non-farm employment change yang cukup lumayan signifikan untuk perbedaannya kayak gitu. Jadi tetap kita harus benar-benar selalu up to date kalau misalkan kita analisis untuk fundamentalnya sendiri kayak gitu kan. Nah tentunya teknikalnya pun itu sangat berperan penting juga ya untuk bisa langsung kita tradingnya kayak gitu. Jadi kita bisa tahu nih di mana sih kita akan open, lalu di mana kita akan exitnya kayak gitu. Itu pentingnya. Kalau misalkan teknikal kan nggak akan ada yang namanya revisi. Bener ya, gitu kan, nggak akan ada yang namanya revisi. Contoh misalkan candle 1 jam ke belakang, candlenya naik gitu kan. Ada revisi nih, candlenya jadi turun. nggak pernah kalau misalkan analisa teknikal, nggak pernah ada yang namanya revisi. Kayak gitu. Itu ya. Jadi hasil dari data non-farm employment change ini adalah kondisi jumlah tenaga kerja yang sebenarnya tidak seperti ADP non-farm employment change yang hanya merupakan perkiraan saja. Nah, itu. Ya, lalu masih ada waktu sedikit ya, sedikit lagi mungkin. Nah, dari kedua rilis data, ya saya akan percepat karena waktunya terbatas ya, mohon maaf. Dari kedua rilis data tersebut, yang tadi ya ADP sama non-farm payroll, ada tambahan rilis data lain juga, yaitu yang pertama rata-rata pendapatan per jam atau average hourly earnings, gitu ya. Jadi data ini merupakan data yang menunjukkan perubahan harga upah tenaga kerja yang dibayarkan perusahaan, tidak termasuk sektor pertanian, gitu kan. Lalu yang kedua ada tingkat pengangguran atau unemployment rate. Jadi data ini merupakan data yang mengukur persentase total penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan selama bulan lalu kayak gitu. Jadi kalau misalkan di Amerika, saya juga belum pernah ke Amerika gitu kan ya, tapi katanya gitu kan pengangguran pun di sana dibayar kayak gitu. Itulah kurang lebih. Nah, karena waktu yang terbatas mungkin saya akan percepat lagi ya. Nah, di sini di slide berikutnya mengapa data non-farm employment change itu sangat penting ya, atau data NFP ini sangat penting. Data non-farm payroll ini sangat penting karena data ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di Amerika Serikat. Tenaga kerja dapat merefleksikan kondisi ekonomi di suatu negara. Dalam hal ini adalah negara Amerika Serikat juga tentunya. Jadi seperti kita ketahui, ekonomi Amerika Serikat adalah acuan untuk keadaan ekonomi global pada umumnya. Jadi ya kita tahu juga ya bahwasanya kalau misalkan Amerika sedang terjadi sesuatu gitu kan, itu pasti bakal mempengaruhi, bahkan ke Indonesia juga pasti akan ada efeknya gitu, baik positif maupun negatifnya kayak gitu.
karena Amerika Serikat tentunya merupakan negara adidaya ya bisa dibilang kayak gitu. Oke, next slide yaitu di sini hasil dari data non-farm employment change atau NFP dapat berupa yang pertama ya, data non-farm employment change ini mengalami peningkatan kayak gitu, kenaikan data. Jadi hal ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang bekerja di luar sektor pertanian bertambah. Dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja, maka kegiatan ekonomi seperti industri dapat berjalan dengan baik. Itu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Amerika Serikat sedang dalam keadaan bagus, kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk nanti non-farm payroll-nya itu mengalami kenaikan data gitu kan ya, dari data-data sebelumnya itu bisa dibilang positif untuk mata uang USD-nya juga kayak gitu. Nah, lalu di sini data non-farm employment change mengalami penurunan ya. Nah, kalau hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja berkurang. Gitu kan kalau misalkan NFP nanti akan ada terjadi penurunan data. Kayak gitu. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Amerika Serikat sedang tidak baik-baik saja. Kayak gitu. Lalu ada lagi yang terakhir di sini data non-farm employment change ya. Di sini tetap. Jadi ada 3 dari tadi peningkatan, penurunan, dan tetap. Kayak gitu. Di sini saya warnain juga kalau misalkan di di website Kanir Ekonomi biasanya kalau misalkan ada terjadi kenaikan untuk data positif ya biasanya itu warna hijau. Kalau misalkan bacanya itu gampangnya seperti itu. Kalau misalkan warna hijau angkanya itu berarti positif kayak gitu. Nah, begitu pun sebaliknya kalau misalkan negatif warna merah kayak gitu. Nah, kalau misalkan tetap warnanya apa? Warnanya hitam ya. Jadi tetap gitu kan dari data sebelumnya. Rilis data sekarang dengan data sebelumnya itu tetap kayak gitu. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan jumlah tenaga kerja. Walaupun tidak ada perubahan, tetap menunjukkan bahwa ekonomi tetap baik-baik saja. Kalau misalkan data sebelumnya itu bagus kayak gitu. Jadi tergantung juga dari data sebelumnya kayak gitu ya. Ini ada typo ya sedikit. Mohon maaf. Oke. Slide. Nah, ini mungkin slide terakhir. Nah, di sini Amerika Serikat sebagai acuan kondisi ekonomi global sehingga setiap data ekonomi yang dirilis dalam hal ini non-farm payroll employment change mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap sektor lain yang salah satunya adalah forex kayak gitu kan. Jadi mungkin teman-teman yang di saham pasti akan terjadi kena dampaknya juga kalau misalkan ada rilis dari data NFP ini kayak gitu. Bahkan yang teman-teman yang di kripto juga itu pasti kena dampak kayak gitu. Nah, data tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh para trader ya, apalagi oleh para pelaku pasar yang memanfaatkan hasil non-farm employment change tersebut untuk bertransaksi. Hal ini disebabkan karena fluktuasi harga yang cukup signifikan pada saat data non-farm employment change atau NFP ini dirilis, sehingga besar pula peluang kita untuk memanfaatkan peluang profitnya ya dalam bertransaksi. Kayak gitu. Tentunya sebelum bertransaksi tentu diperlukan ada yang namanya analisa. Itu ya, mungkin teman-teman sedikit ikhtisar atau pengertian dari data non-farm employment change. Mungkin saya cukupkan sekian ya karena waktunya terbatas. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, silakan nanti langsung tanyakan aja. Oke, saya kembalikan ke Bu Dina. Silakan Bu. Oke, terima kasih Master Widi atas materinya. Sangat lengkap banget ya tentang NFT. Apalagi nanti ADP jam 8 ya untuk rilis nanti malam. Udah diterangin juga tadi sama analisanya untuk market seperti apa. Nanti disimak lagi untuk open posisinya mungkin. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya dari Master Randi dari Didimex Makassar. Silakan Master Randi. Oke, Mbak Dina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas kesempatannya. Tema kita malam ini analisis peluang di Forex tahun 2023. Nah, semua udah dibahas sama Pak Widi tentang fundamentalnya tadi, bagaimana caranya kita memanfaatkan momen-momen tertentu ya yang akan datang di 2023. Nah, tapi untuk malam ini saya hanya akan menambahkan dan
berbagi tips, berbagi cara bertransaksi di Forex terkait tahun 2023 ini terdapat ketidakpastian ya. Ketidakpastian di mana isu-isu resesi ini membuat kekhawatiran untuk ekonomi di dunia di tahun 2023. Nah, tetapi teman-teman, Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, karena dalam trading forex itu kita memiliki dua peluang arah keuntungan ya. Nah, yaitu buy dan sell. Nah, untuk itu di materi saya malam ini itu hanya akan berbagi sedikit tentang cara bertransaksi di saat pasar sedang menunjukkan ketidakpastian, yaitu dengan menggunakan indikator teknikal pastinya ya. Nah, menggunakan indikator teknikal ini bisa kita gunakan karena di pasar di saat pasar yang sedang tidak menunjukkan ketidakpastian, di mana indikator teknikal ini bisa sering kita gunakan untuk membaca arah pergerakan harga, baik dari segi berlanjutnya harga, kemudian reversal atau pembalikan arah. Nah, untuk indikator yang kita bisa gunakan ada beberapa ya, indikator yang bisa kita gunakan untuk reversal yang bisa kita pakai untuk membantu kita menganalisa. Namun untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan membagikan salah satunya saja, yaitu sudah ada di sini stokastik oscillator. Nah, stokastik oscillator ini adalah sebuah indikator yang berfungsi menunjukkan sinyal beli dan jual melalui dua garis yang berpotongan, berperan sebagai indikator momentum melalui perbandingan suatu harga penutupan close dengan rentan harga yang ada selama time frame tertentu. Gitu. Nah, stokastik oscillator ini merupakan salah satu indikator teknikal yang populer para trader profesional sering gunakan untuk menganalisa di forex. Alasan utamanya itu mungkin adalah indikator ini mempunyai keakuratan dalam menunjukkan momentum waktu yang tepat untuk membeli maupun menjual aset yang dia transaksikan. Indikator ini juga cenderung mudah Bapak Ibu gunakan di segi penggunaannya, karena stokastik oscillator ini adalah sebuah indikator yang mengukur harga penutupan pasar dengan kisaran harganya dalam periode tertentu. Nah, fungsinya tidak lain agar bisa kita mengetahui saat harga akan berbalik arah atau reversal. Nah, kisaran waktu yang bisa kita tentukan biasanya mulai dari time frame H1, kemudian H4, daily, weekly, dan morning. Mengapa demikian? Karena indikator stokastik ini lebih cocok untuk tipe trader dengan gaya trading day trade atau swing ke atas. Lalu mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung di industri forex ya, mungkin sudah bertanya-tanya bagaimana sih cara menggunakan, bagaimana sih cara mengetahui harga akan berbalik arah dan tren turun ke tren naik ataupun sebaliknya. Jawabannya mudah, yaitu dengan mengetahui titik jenuh beli atau overbought atau jenuh jual atau oversold. Nah, dengan begitu Bapak Ibu bisa berhati-hati saat mengambil keputusan saat bertransaksi. Memang kebanyakan dari kalangan trader sangat familiar dengan indikator oscillator ini, karena indikator ini memiliki kisaran skala 0 sampai 100 dalam penggunaannya. Ya, umumnya settingan yang sering digunakan antara 20 sampai 80. Baik dalam menganalisa suatu forex ataupun saham dan lain-lain. Baik, Bapak Ibu juga bisa menggunakan indikator ini dengan transaksi-transaksi yang lain, mungkin seperti Bitcoin dan lain-lain, itu bisa. Nah, cara menggunakan dan cara membaca stokastik itu dengan cara menggunakan indikator ini adalah dengan melihat posisi dua garis yang berpotongan. Setelah
berada di area oversold atau jenuh jual di area 0 sampai 20% ataupun overbought jenuh jual di area 80 sampai 100%. Nah, indikator stokastik ini mempunyai 3 area, yaitu area atas, tengah, dan bawah. Nah, pembagian ini berdasarkan skala 0 sampai 100. Area atas pada skala 80 sampai 100 ini adalah area jenuh, ya, jenuh beli atau overbought. Area tengah ada pada skala 20 sampai 80, biasa trader sebut neutral area. Nah, kemudian area terakhir yaitu area bawah pada skala 0 sampai 20 area jenuh atau area oversold. Sederhananya, stokastik ini bisa memberikan Bapak Ibu informasi apakah harga berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Nah, dalam penggunaannya, Bapak Ibu perlu tahu apa itu golden cross, dead cross. Nah, momentum untuk kita entry, di mana golden cross ini adalah persilangan kedua garis pada area oversold menuju ke arah atas. Ya, jadi dia menuju ke arah atas. Ini menunjukkan bahwa harga akan mengalami kenaikan. Nah, inilah momentum terbaik bagi Bapak Ibu untuk melakukan pembelian atau buy. Nah, sebaliknya ada yang namanya dead cross, nah, di mana persilangan kedua garis pada area overbought itu menunjukkan arah ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa harga akan mengalami penurunan. Hal ini bisa menjadi sinyal Bapak Ibu untuk mempertimbangkan untuk jual atau sell, kayak gitu. Nah, kemudian untuk settingannya kita bisa menggunakan settingan dasar untuk di awal untuk Bapak Ibu para trader. Untuk bagi yang pemula, ya, terdapat 2 settingan dasar yang umum trader gunakan, yaitu pada indikator stokastik. Yang pertama adalah area settingan slow stokastik, yaitu garis K14 dengan garis D3. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa garis K ini adalah garis di mana dia memprediksi harga rata-rata. Nah, jadi dia bisa memprediksi pembalikan arah. Kemudian garis D ini menjadi sinyal, ya, sinyal untuk dia sudah mau turun atau sudah mau naik. Sementara itu yang kedua adalah settingan phase stokastik, yaitu garis K dengan periode 5, garis D dengan periode 3, dengan smooth 3. Tentu kedua settingan ini mempunyai dasar yang berbeda, ya. Nah, phase stokastik mempunyai pergerakan K dan D yang lebih sensitif dan cenderung lebih cepat mengalami persilangan antara dua garis tersebut. Sedangkan slow stokastik lebih sedikit mengalami persilangan dua garis, gitu. Nah, cara pengaturan indikator stokastik ini itu untuk settingan fast stokastik sangat menguntungkan Bapak Ibu apabila sinyal pembalikan arahnya benar. Nah, sebab hal ini bisa membantu Bapak Ibu berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar ataupun menghindari tren penurunan harga lebih awal. Nah, kekurangan phase stokastik ini ya tingkat akurasinya yang masih kurang kurang bagus, ya. Tetapi bisa juga digunakan untuk beberapa major pair, kecuali mungkin di gold agak sensitif karena mungkin ada shadow yang masih bisa diragu-ragukan di stokastik. Nah, kurang baiknya itu bisa bandingkan dengan slow stokastik karena fast stokastik ini rentan dengan yang namanya pembalikan arah yang gagal. Sedangkan untuk slow stokastik mempunyai kelebihan di mana tingkat akurasi itu lebih baik. Nah, kekurangannya slow stokastik ini memberikan sinyal yang lebih lambat. Jadi dia lebih rentang agak lama, namun dia lebih akurat, kayak gitu, dibandingkan dengan fast stokastik. Nah, jadi untuk pilihan mana Bapak Ibu suka, itu kembali lagi pada individu masing-masing, karena setiap trader mempunyai gaya dan tingkat profil yang berbeda-beda, kayak gitu. Nah, banyak yang sudah menggunakan indikator stokastik ini, cuman ada beberapa trader yang gunakan secara tidak benar.
Mengapa? Karena ada beberapa kesalahan menggunakan stokastik, yaitu salah satunya adalah hanya menggunakan indikator stokastik saja. Nah, kesalahan ini mungkin terlihat sepele, namun bila kita tidak ingin mengalami kerugian yang tidak diinginkan, disarankan untuk menggunakan indikator lain bersamaan dengan stokastik. Ya, jadi harus ada indikator tambahan yang bisa kita gunakan. Karena dalam kasus ini, trader biasanya hanya memperhatikan bila terjadi persilangan. Ya, terjadi persilangan garis atau crossing pada area bawah atau area atas, maka mereka akan menyimpulkan harga pasti akan naik atau akan turun. Namun kenyataannya tidak semudah itu, kayak gitu. Nah, kesalahan yang kedua, dia tidak memperhatikan tren, ya. Masih berkaitan dengan kesalahan yang pertama, perlu diingat ya, bahwa indikator stokastik ini merupakan indikator momentum. Jadi indikator ini tidak bisa melihat tren. Nah, dari pergerakan harga suatu pasar ataupun pair yang kita transaksikan. Jadi padahal tren sendiri adalah kunci bagi para trader kita melakukan aktivitas perdagangan atau trading. Nah, cara untuk melihat tren, teman-teman bisa menggunakan bantuan dari moving average untuk melihat terbentuknya higher high dan higher low untuk tren naik, dan terbentuknya lower high dan lower low untuk tren turun. Jadi bisa menggunakan indikator yang moving average sebagai alat bantu melihat tren. Bisa menggunakan indikator yang dengan periode-periode tertentu, tergantung kita mau menganalisa pergerakan harga sebelumnya itu sudah dalam 1 minggu atau beberapa hari ke belakang gitu. Jadi Bapak Ibu harus terlebih dahulu melihat trennya dulu, harga sedang mengarah ke mana kayak gitu. Baru Bapak Ibu bisa menggunakan indikator stokastik. Kesimpulannya stokastik ini tidak bisa dia berdiri sendiri dalam penggunaannya kayak gitu. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya mengenai analisis teknikal dengan menggunakan indikator stokastik. Nah, semoga penjelasan ini bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu yang masih pemula dalam bertransaksi di trading menggunakan indikator stokastik ini. Dan semoga bisa membantu bagaimana caranya kita bertransaksi di tahun 2023 karena adanya resesi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Randi atas materinya. Komplit juga ya, tadi udah dibahas sama Master Widi tentang fundamental, nah sama Master Randi tentang teknikalnya. Oke, untuk Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, yang mau bertanya silakan nanti di kolom chat untuk pertanyaannya. Setelah beres materinya nanti kita tanya jawab ya, ada sesi tanya jawabnya. Oke, lanjut lagi ke materi yang terakhir dari Master Devan. Silakan Master Devan. Ya, terima kasih Mas Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat saya semua, Bapak Ibu. Semoga selalu dalam kesehatan walafiat, semoga selalu dalam keberkahan, rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sama seperti dibilang sama Master Widi, ini judulnya sangat berat karena di sini analisis forex tahun 2023. Berarti sebenarnya di sini mencakup untuk 1 tahun dong, kalau misalkan 2023. Nah, mungkin di sini saya akan membahas sedikit tentang fundamental yang akan terjadi di judul saat ini, yaitu analisis peluang forex tahun 2023 buatan saya pribadi. Yang pertama itu di sini saya pembahasannya ada resesi, ada peperangan Rusia dan Ukraina yang berkelanjutan, peluang keuntungan tanpa batas, dan base education forex. Nah, di 3-4 ini sengaja saya bedain biar kita fokus sama 1-2 ini. Cukup sedikit aja, yang penting kita bisa masuk pembelajaran untuk materi yang saya buat ini. Yang pertama itu resesi. Nah, resesi ini adalah resesi global, merupakan penurunan ekonomi yang berkepanjangan di seluruh dunia.
resesi global ini bisa disebabkan oleh hubungan perdagangan dan sistem keuangan internasional. Nah, jadi kayak contohnya dari inflasi dan juga kenaikan suku bunga itu bisa membuat yang namanya resesi global. Nah, resesi itu dampaknya contohnya kita bisa lihat di tahun 2008 ya. Sebenarnya resesi ini kalau misalkan kita lihat lagi ke belakang, di tahun 1980-an selalu, ini saya menggunakan per XAU USD, di tahun 2008 ketika ada krisis juga di resesi, itu harga emas mengalami kenaikan. Ya, bisa dilihat bahwasannya di tahun 2008 itu harga emas mengalami kenaikan. Dan di tahun 2020, di resesi 2020 ini bisa juga dibilang dengan Great Lockdown, yang dimana juga dia mengalami kenaikan. Nah, di resesi sekarang, di tahun 2023, itu probabilitasnya menurut saya pun ini masih bisa naik. Tuh, cuma naiknya nggak tahu sampai kapan, sampai berapa, tapi menurut saya ini masih bisa potensi untuk sampai 1877-an untuk saat ini. Dan kalau misalkan nanti di step kedua perangan ini berlanjut, ini bisa terbang lagi jauh. Jadi gitu. Jadi memang ada yang mengatakan bahwasannya resesi ini emas akan turun karena memang namanya resesi, mungkin orang-orang bakal mengambil dolar daripada gold. Cuman kalau saya pribadi, menurut saya, secara saya lihat dari data sebelumnya, yang dimana emas ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yang dimana setiap tahunnya mungkin atau setiap 2-3 tahun emas ini akan mengalami yang namanya kenaikan gitu. Kita boleh dilihat aja dari tahun 1980, 2008, 2020 itu mengalami kenaikan setiap resesi atau di krisis moneter juga sama. Emas ini dia tahan gitu, tahan banting lah biasanya disebut. Nah, kedua, peperangan Rusia dan Ukraina yang berkelanjutan. Ya, pastinya Bapak Ibu semua sudah tahu di bulan Februari kemarin di tahun 2022, kalau nggak salah bulan Februari, itu Rusia yang bom Ukraina yang mengakibatkan emas terbang tinggi jauh sampai ke 2075. Dan ini masih berkelanjutan sampai sekarang, bahwa kemarin aja 30 menit sebelum tahun 2023, ini Ukraina udah ngebales serangan ke Rusia di Mekki kalau nggak salah, pokoknya itu nama daerah mereka, yang mengakibatkan beberapa tentara di Rusia itu ada yang meninggal. Dan di situ pun Putin mengatakan bahwasannya ini adalah perang masa depan. Nah, kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi sama emas ini. Ini kita di per XAU USD ya. Oke, ini yang tadi saya bilang ya, sorry, peperangan dan Ukraina yang berkelanjutan, pembahasannya yang tadi yang sudah saya sampaikan. Ini peluang keuntungan tanpa batas. Nah, kenapa dari 1 dan 2 ini berbeda dengan 3 dan 4? Sebetulnya menurut saya di analisis Forex 2023, atau sebenarnya bisa dibilang di futures ini, mau dia bertanya kemanapun, mau itu bertanya baik untuk emas, mau bertanya itu baik untuk dolar, mau bertanya itu baik untuk apapun atau buruk untuk apapun, menurut saya ketika kita sudah mengetahui ilmunya, ketika kita sudah mengetahui bertanya seperti apa, untuk di futures sendiri kita bisa mencari peluang keuntungan gitu. Makanya saya bilang peluang keuntungan tanpa batas. Kalau saya pribadi, saya tidak terlalu tidak terlalu memikirkan jangka panjang. Yang penting kita sudah tahu bertanya ke sini. Kalau misalkan ya ada geopolitik, ya kita sudah tahu arahnya mau kemana. Itu untuk menurut saya. Dan terakhir, saya nggak pernah panjang kali lebar, Best Education Forex, teknikal dan fundamental. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah masuk di DDMax, menurut saya Bapak Ibu adalah investor yang beruntung. Kenapa? Karena kita menjadi the Best Education Forex, tentang dari teknikalnya maupun fundamentalnya. Dari teknikalnya kita banyak jago-jago teknikal, baik itu Master Sonson, ada Master Widi, ada tadi Mas Dina, ada banyak banget di mentor-mentor Jakarta atau mentor-mentor Bandung atau mentor-mentor Jogja, mentor Makassar, mentor Pekanbaru, semuanya banyak mentor-mentor hebat dari teknikal maupun fundamental. Semuanya banyak. Jadi menurut saya dari kesimpulan semua dari analisa PPT saya ini, mau dia berita kemanapun, dari analisis forex ini untuk di DDMax kita bisa hajar profit sebanyak-banyaknya. Terima kasih, enjoy your trading. Itu aja yang saya sampaikan. Tadi kita sudah bisa merangkum semuanya dari Master Widi tentang NFP, non-farm payroll, yang dimana non-farm payroll adalah pembayaran gaji di sektor pertanian, dan sudah dijelaskan secara detail oleh Master Widi, dan juga tentang stochastic oscillator. Ada yang menggunakan dari 1413, ada kalau saya 533, itu tergantung dari setiap trader menggunakan metodenya masing-masing. Dan untuk saya ini, saya memang agak sedikit berbeda. Saya lebih ke mungkin untuk jenjang
jangka panjangnya. Kenapa? Karena dari judulnya adalah analisis 2023. Makanya benar seperti Mas Tri dibilang ini agak berat gitu. Jadi saya menyesuaikan bahwasannya di tahun sekarang ini menurut saya suatu peluang yang gemilang untuk emas. Kenapa? Tadi ada tentang resesi, juga ada tentang peperangan yang berkelanjutan. Itu dua aja menurut saya impact untuk emas juga cukup bisa untuk kita mencari peluang keuntungan tanpa batas gitu. Ditambah lagi dengan The Best Education Forex di DDMax ini yang akan membuat Bapak Ibu lebih gampang untuk mencari ilmu untuk melihat gimana perkembangan di dunia ini. Itu poinnya. Oke, terima kasih. Itu aja Mas Dina. Semoga Bapak Ibu semua bermanfaat dan mengerti apa yang saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Devan atas materinya. Lengkap ya, tadi udah dilengkapin sama Master Devan soal fundamentalnya juga. Oke, buat Bapak Ibu yang lainnya silahkan yang mau bertanya. Itu saya tanyakan nggak pasang share screen-nya. Jadi nanti poinnya minta kirim ke saya aja ya. Oke. Iya. Pantesan. Buat Bapak Ibu yang mau bertanya silakan di kolom chat ya. Yuk. Ini tadi materinya daging banget, dari fundamental sampai teknikal semuanya lengkap ya. Untuk Bapak Ibu yang udah nyimak silakan, kalau misalkan masih bingung atau pengen ada yang mau ditanyain silakan di kolom chat. Oke, dari Mbak Natasha, apakah ada peluang OP malam ini? Oke, peluang OP Master Widi silahkan. Oke. Terima kasih Mbak Nata udah bertanya ya. Luar biasa sih pertanyaannya, dan bisa dibilang pas banget sih sebenarnya. Tadi udah saya sedikit analisis juga ya, khususnya di gold, di emas gitu kan. Kita bisa manfaatin peluang profit paling kita bisa ambil dikit dulu sih, bisa ambil bearish korektifnya gitu kan ya. Coba saya share screen dulu. Oke. Nah, ini ya, saya buka time frame H1 di gold. Saya pakai moving average juga. Moving average saya di 1334 eksponensial gitu ya. Bisa dibilang ini di H1 khususnya ya. Tadi sih sebenarnya udah kita udah panen profit juga ya di DEC juga. Mungkin Mbak Nata juga tahu ya. Alhamdulillah kita udah panen profit juga. Dan kalau misalkan berbicara tentang peluang untuk malam ini, saya masih optimis masih untuk ngambil bearish korektifnya, gitu kan. Minimal kita bisa ambil sampai Fibonacci ekspansi level 100 di sini kurang lebih di harga 1841 ya. 1841 ini target untuk penurunannya. Sebenarnya kalau misalkan kita mau masuk sekarang bisa-bisa aja, bisa-bisa aja, tapi tadi nih pas ngayun ke bawah nih, pas ngayun dia pas ngayun dia ke atas. Di sini kan ada candle ini ya, lalu ada ngayun ke atas dulu. Di sini kan dia bikin ekor. Nah, harusnya kita open posisinya di sini. Pas banget kalau misalkan di sini kita bisa hold untuk sampai efek sekarang. Tapi kalau misalkan untuk sekarang di harga di 1845 gitu kan, karena candlenya udah kayak gini juga terlalu maksain juga sih sebenarnya kayak gitu. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu berani dengan resikonya, silakan aja gitu. Mungkin saya gambarkan dulu untuk panahnya. Nah, kurang lebih kita bisa ambil berapa pip ya, coba kita ukur. Contoh misalkan kita ambil dari 1845 aja ke 1841, 4 poin. 4 poin terlalu pendek sih kalau menurut saya ya gitu kan, terlalu pendek. Dan kalau misalkan kita ukur risk reward rasionya juga, ini kayaknya nggak masuk deh. Nah, kalau misalkan untuk stop loss-nya ini mau nggak mau harus di area 1852. 1853 deh. 1853. Kenapa? Karena 1850 ya, 1850 ini bisa dibilang masih jadi titik kunci. Kayak gitu, titik kunci. Kalau misalkan nanti berhasil di breakout-in lagi, itu bisa dia lanjut lagi untuk trennya. Nah, kalau misalkan berdasarkan tren tentunya setuju ya sama teman-teman tadi, yaitu untuk XAUUSD trennya masih uptrend juga kayak gitu kan, yang dimana tentunya kalau misalkan di forex sendiri atau di futures kita bisa manfaatin untuk bearish korektifnya juga gitu. Jadi kita bisa ambil posisi sell-nya sementara untuk short sell-nya untuk pendek.
kayak gitu. Nah, target saya sih untuk malam ini ya di XAUUSD, kalau misalkan Bapak Ibu yang mau open gitu kan. Kalau misalnya di harga sekarang, tentunya saya nggak rekomendasi, nggak terlalu ngerekomendasiin sih kayak gitu. Khawatirnya tadi gitu kan, kalau misalkan kena stop loss gitu kan, itu terlalu jauh, jadi nggak masuk di risk reward rasionya kayak gitu. Money management pasti nggak akan masuk kayak gitu. Jadi telat sih. Kalau misalkan di yang lain tadi sempat saya analisis juga di GBP-JPY ya. Di GBP-JPY ini menarik sih sebenarnya, cukup menarik juga, yang dimana tentunya ada korelasi juga dengan emas ya. Kalau misalkan per yen itu biasanya ada korelasi dengan emas kayak gitu. Nah, kalau misalkan emasnya dia turun, emasnya dia ada penurunan, itu biasanya ke yen di USD-JPY maupun di GBP-JPY itu biasanya ada terjadi kenaikan kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk GBP-JPY sebenarnya sih ini bisa sih ya, masih bisa. Tapi coba kita ukur lagi ya. Tadi saya ukur sih agak cukup lumayan jauh juga untuk exit loss-nya. Nah, kurang lebih di 80 pip gitu kan untuk stop loss. Take profit pendeknya bisa di 80 pip juga sih bisa ya. 75 pip lah, 75 pip ini bisa untuk di GBP-JPY. Kalau misalkan mau kita manfaatin peluangnya. Coba ya, di bawah sini aja berapa nih? Di bawah sini ke sini 82 ya. Kayak gitu. Coba saya tambahin lagi moving average-nya. Satu lagi ya. 34. Eksponensial, warnanya kita kuning lah. Ini warnanya belum berubah. 13 eksponensial. Nah, kayak gini ya. Kalau misalkan untuk GBP-JP sih bagus, cukup lumayan ideal juga kalau misalkan kita mau ambil profit pendeknya ya. Boleh deh ya untuk rekomendasi signalnya di GBP-JPY. Mungkin saya ketik ya. Tapi tentunya disclaimer dulu ya teman-teman. Ini signal trading at your own risk, tentunya disclaimer on. Jadi analisa bersifat prediktif. Jadi saya mau pakai 0,1 aja by GBP USD, by GBP JPY ya. Di harga 1.1 159.2, sorry 2 250 ya, 2 sekian lah. Stop loss-nya 1.58.450. 158, sorry, 450. PP 75 ya, 70 deh. 1.159.950. 159.950. Nah, itu ya. Itu untuk rekomendasi signalnya, teman-teman yang mau follow silahkan follow. Kalau misalkan tetap ya jaga money managementnya, jaga lotnya, disclaimer on trading at your own risk. Kayak gitu. Itu mungkin untuk rekomendasi signal atau peluang profit di malam ini ya. Semoga profit bareng. Amin. Amin. Terima kasih Mas Tarwidi. Mantap, kita buy open posisi GBP-JPY ya. Sekarang. Sekarang buy-nya, TP-nya udah dijelasin ya di kolom chat sama Mas Tarwidi. Silakan buat teman-teman yang mau open posisi bareng-bareng juga, jaga lotnya. Jangan sampai lotnya gede-gede.
Oke, lanjut lagi dari Mas Destra. News ADP malam ini boleh buy SAU nggak, Master? Dari pertanyaannya buat Master Randi, boleh. Master Randi, halo. Ya, jadi Oke. mungkin ADP ini kalau saya sih masih nunggu newsnya habis rilis dulu. Nah, habis rilis newsnya, baru kita lihat hasilnya, baru kita bisa press action. Itu sih dari saya. Oke, berarti tunggu dulu newsnya rilis, baru nanti open posisi ya. Kayak gitu. Seperti itu. Oke. Paling Lanjut lambat lagi. ya jadi 1 jam setelah rilis, mungkin udah kelihatan trennya, baru kita pakai teknikalnya kayak gitu. Siap, mantap. Oke, berarti nanti buy-nya ya setelah rilis news ADP. Bentar lagi nih rilisnya. Oke, lanjut lagi dari Mbak Mutiara. Berarti harus hafal kebiasaan market dulu baru berani OP ya, Master? Harus semua pair atau yang penting tahu pair yang kita biasanya aja? Boleh Master Devan untuk menjawab? Iya, saya juga setuju sih. Saya juga kalau misalkan menurut saya untuk kita menganalisa atau kita untuk open transaksi, menurut saya kita harus mengetahui dulu karakteristik dari setiap pair dulu. Contohnya kalau misalkan di XAUSD, semuanya tahu bahwa volatility tinggi, jadi harus lebih hati-hati tentang money manajemennya. Jadi menurut saya untuk kita mengetahui karakteristik dari setiap pair itu juga penting sih. Itu. Betul ya. Terima kasih Master Devan atas jawabannya. Mungkin dari master-master yang lain ada yang mau menambahkan? Master Widi? Enggak. Aduh, dikacangin. Ya, gimana, Bu? Ada yang mau ditambahin nggak? Apa tuh? Pertanyaan yang mana? Yang dari Mbak Mutiara. Berarti harus hafal kebiasaan market dulu baru berani OP ya, Master. Terus semua pair atau yang penting tahu pair yang kita biasanya saja. Oke. Kalau mungkin lebih dari kebiasaan itu bagus juga sih sebenarnya kalau kita misalkan tahu kebiasaannya di market. Contoh misalkan di euro misalkan ya, untuk pergerakannya itu biasanya kan lebih lambat ya, gitu. Nah, kalau misalkan di emas kan lebih bisa dibilang ya lebih agresif lah untuk volatilitasnya maupun fluktuatifnya kayak gitu. Itu bagus juga. Tapi kalau misalkan dibilang kita open posisi harus tahu kebiasaan semuanya, itu ya sulit juga sih sebenarnya kayak gitu kan. Ya lebih baiknya sih kalau misalkan eh untuk awam ya, itu minimal kita tahu batasan-batasan aja. Itu udah bagus banget kayak gitu. Udah bagus. Contoh misalkan kita tahu nih supportnya di mana, resistennya di mana kayak gitu. Minimal kita udah tahu itu aja sih sebenarnya udah kita bisa open posisi gitu kan, tanpa kita tahu kebiasaan marketnya kayak gitu. Dan ditambah lagi tentunya money management itu paling penting banget. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Oke, berarti korelasi itu masih berlaku nggak sih, Master, untuk trading di Masih ya. Masih kecuali kalau misalkan ada anomali gitu kan. Kalau misalkan ada anomali, contoh misalkan anomalinya itu kayak waktu pas awal-awal eskalasi Rusia dan Ukraina, itu anomali banget kayak gitu kan. Kenapa bisa dibilang anomali? Karena kalau misalkan korelasi USDJP sama XAUUSD, USDJP-nya naik gitu kan, XAUUSD juga ikut naik. Nah, itu korelasinya jadi nggak masuk kayak gitu. Jadi nggak semuanya juga, atau nggak pasti gitu kan, nggak pasti itu bakal terjadi korelasi juga kayak gitu. Tetap kita harus benar-benar perhatikan dari segi teknikal dan fundamentalnya juga kayak gitu. Berarti fundamental juga sedikit banyaknya ngaruh juga ya, Master, Betul. buat korelasi Iya, betul. antara ini. Ya kalau misalkan dari fundamentalnya sendiri kan sebenarnya make sense gitu kan, masuk akal. Kenapa? Karena tentunya para pelaku pasar itu milih aset safe haven kayak gitu, yang dimana kan USD juga itu merupakan aset safe haven juga kayak gitu, di luar emas juga kayak gitu. Ya, kadang kan kalau lagi fundamentalnya lagi news gitu kan, misalkan GBP USD-nya turun, SAU naik sendiri gitu kan. Iya. Itu ke anomali gitu. Oke. Lanjut lagi, makasih Master atas tambahannya sama jawabannya. Dari Mas Jeff, izin tanya, pengaruh ADP sekarang kira-kira apa ya?
Master Devan boleh menambahkan. Halo Master Devan, masih stay? Ya, apa gimana? Pengaruh ADP sekarang tuh kira-kira apa ya? Ya, secara prediksinya Hmm. itu bagus untuk emas secara prediksinya. Jadi ya pasti ada pengaruhnya. Mungkin emas bisa naik. Cuman kalau saya belum ambil posisi, tapi ada pasang pending order di 37. Tuh, jadi pengaruhnya tetap ada dan prediksinya kita lihat itu memang prediksinya bagus untuk emas. Oke. Itu ya Pak Jeff. Berarti bisa pending order by limit berarti ya Iya, di 37. 37, sorry. Ya. Cuma 18. lebih enak lagi sih main di area-area gap-nya aja gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Master Devan atas jawabannya. Semoga Mas Jeff jelas ya untuk jawabannya. Buat Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau bertanya lagi, silahkan sebelum kita tutup. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kalau misalkan nggak ada, kita cukupkan sampai di sini untuk webinarnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih juga untuk para master atas materinya. Sangat luar biasa, sangat bermanfaat sekali ya, apalagi bentar lagi ada news, terus ditambah teknikalnya juga, wah lengkap banget, paket komplit ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin untuk webinarnya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau misalkan ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu. Waalaikumsalam.